Presiden Prabowo Subianto, paradok harapan di Istana Negara, oleh Saati Ahmadi Taha, alumni Fakultas IAIN Syariat Hidayatullah Ciputat. Ini bagus, akan saya bacakan di ppmindonesia.com Jakarta. Kini Presiden Prabowo Subianto menduduki kursi nyaman Istana Negara, membawa serta visi besar yang ia tuangkan dalam karyanya Paradok Indonesia. Buku ini bukan sekedar tulisan, melainkan curahan hati, atau lebih tepatnya renungan ekonomi dan politik seorang patriot yang merasa Indonesia bak superhero yang kehilangan kekuatannya. Ternyata tulisan Paradok tadi itu tulisan Pak Prabowo, keren ya. Dengan tajam Prabowo memetakan paradok Indonesia antara potensi besar negeri ini dan kenyataan pahit yang dihadapi. Ia menyerukan bangsa ini untuk kembali ke jalan lurus Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada dua pilar utama, ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menjadi pusat perhatiannya. Sementara di bidang politik, ia menegaskan pentingnya demokrasi berbasis musyawarah mufakat sebagai kunci harmoni. Dalam subjudulnya, ekonomi rumah besar yang dikuasai tamu. Betul banget. Dalam bab ekonomi, Prabowo menggambarkan Indonesia seperti rumah megah yang dikuasai oleh tamu kaya, sementara sang pemilik hanya menonton dari pinggir kapitalisme di negeri ini. Menurutnya adalah raksasa yang kenyang di perut tetapi kosong di hati, menggerus sumber daya tanpa memberikan dampak nyata bagi rakyat kecil. Sebagai solusi, Prabowo mengusulkan kebangkitan BUMN dan koperasi multipihak. Koperasi multipihak, UMKM sebagai ujung tombak perekonomian. Sebuah visi yang terlihat mulia tetapi membutuhkan upaya besar untuk mengasah ujung tombak ini agar tak tumpul di tengah kerasnya persaingan pasar bebas. Masalah birokrasi di tubuh BUMN juga tak bisa diabaikan. Kerap kali bukannya mempercepat laju birokrasi, justru menjadi beban dengan beragam dokumen dan rapat tanpa akhir. Ia bahkan berani memimpi besar pertumbuhan ekonomi 2 digit, namun ini adalah target yang terdengar fantastis. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% ke 10% tanpa strategi konkret dan modal besar ibarat membuat donat 2 kali lipat lebih besar dengan bahan yang sama. Prabowo menaruh harapan besar pada sektor tradisional seperti pertanian, perhutanan, perikanan, dan perwujudan visinya. Namun di era digitalisasi dan kecerdasan buatan, mampukah sektor-sektor ini bertahan tanpa modernisasi? Tantangan adalah memastikan visi ini tidak menjadi nostalgia agraris semata, tetapi rencananya benar-benar kompetitif di panggung global. Ini soal yang keduanya.
bab politik, demokrasi dengan sentuhan kearifan lokal. Maaf ya, saya petik ya, habis nutupin mukaku. Politik, demokrasi dengan sentuhan kearifan lokal. Di sisi politik, Prabowo mengusung konsep demokrasi berbasis musyawarah mufakat. Sebuah cita-cita luhur yang mengingatkan kita pada tradisi sidang desa, namun dalam realitas modern, demokrasi kita lebih sering menyerupai kolom komentar di media sosial, penuh emosi, minim logika, dan kerap diwarnai oleh politik uang. Betul sekali. Masyarakat kita itu masyarakat yang konon males membaca, kalau mendengar ngantukan, tapi suka protesan. Jadi banyak sekali yang harus dibenahi dalam sisi sumber daya manusia. Bagaimana musyawarah mufakat dapat diterapkan dalam masyarakat yang telah terpolarisasi oleh algoritma media sosial? Jadi yang penting dia ngetop, apapun yang dia ucapkan, yang penting mendapat algoritmanya viral, seperti gaya-gayanya Rocky Gerung. Sama sekali tidak ada edukasi. Tapi begitulah keadaannya. Ketika rakyat lebih tertarik pada bansos dan uang suara, demokrasi menjadi tantangan besar. Demokrasi saat ini lebih sering menjadi kontes popularitas mahal, di mana debat bukan lagi soal gagasan, tetapi tentang siapa yang paling mengikat di perhatian kamera. Oh my god. Paradoksnya atau harapannya, meski banyak kritik, kita tidak boleh mengabaikan keberanian Prabowo untuk bermimpi besar. Mengusulkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 adalah gagasan radikal yang terasa seperti ajakan pulang kampung setelah lama merantau. Namun kenyataannya, apakah kampung itu masih utuh atau telah menjadi reruntuhan yang dihuni oleh rayap-rayap? Rayap zaman tentunya. Tantangan terbesar Presiden Prabowo adalah mengubah visi besar ini menjadi langkah nyata. Paradok Indonesia telah lama menjadi sumber inspirasi bagi pendukungnya, tetapi kini rakyat menantikan bukti konkret. Akankah kita menjadi pemimpin yang berhasil membawa perubahan, atau justru menjadi perwujudan paradok itu sendiri? Bagaimana bangsa kita berharap? Yang pertama, sebab jika tidak, buku ini hanya akan menjadi ironi besar. Dan ironi semacam ini adalah tragedi yang tidak akan kita rayakan. Mari kita menunggu. Jangan menunggu tak ya, mendukung tentu saja. Dan memberi ruang untuk harapan dengan doa yang tulus agar perjalanan ini tidak berakhir menjadi satire dalam sejarah Republik ini. Atmadi Taha. Keren. Oke, kita jadikan diskusi-diskusi berikutnya.